Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 3 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk peristirahatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur boleh dibangunkan dengan tubuh jiwa ya roh yang sehat, kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti maksud firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca dari Filipi 2 ayat 19 sampai 24 diberikan judul Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema dalam Tuhan atau lan bahasa Toraya Pangeloranna Puang Yesu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tentu sedih saat mendengar berita buruk tentang orang yang kita kasihi. Paulus yang sedang dalam penjara merasa sedih, kecewa, dan tidak tenang mendengar kondisi jemaat di Filipi yang keharmonisannya terancam. Ketaatan mereka tidak dilakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebaliknya, mereka saling berbantah-bantah dan tidak mau meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, apalagi kepentingan Kristus. Pengutusan Timotius dan Epafroditus ke jemaat Filipi dilakukan Paulus dalam Tuhan. Orang-orang yang dipercayai Paulus itu, Timotius dan Epafroditus, adalah orang-orang yang sehati, sepikir, setia dalam pelayanan, dan juga merupakan orang yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun kepentingan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang hidup dalam Tuhan adalah orang yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam tiap tindakannya. Kecintaannya kepada Kristus menjadi dorongan dalam kecintaan pada tubuh Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh melayaninya, tidak mencari kepentingan sendiri. Kesetiaannya teruji dan saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Dia pun harus selalu percaya dalam iman bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dalam Tuhan. Paulus juga percaya dalam Tuhan bahwa ia dapat pergi ke jemaat Filipi
meski saat itu masih dalam penjara. Itu bukan sekedar kerinduan, tetapi keyakinannya di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala hal yang ada dalam dunia ini bersumber dari Tuhan. Dialah juga yang mengendalikan dan mengatur kehidupan kita dan makhluk ciptaannya yang lain dalam ketetapannya. Itulah mengapa kita yang telah didamaikan dengan Allah harus belajar terus hidup dalam Tuhan. Sebab kedamaian sejati lahir dari pengenalan dan pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Siapapun yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh Engkau perkenankan dan perdengarkan bagi kami semua pada hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk selalu setia di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan segala perkara yang kami alami boleh kami lewati oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu, Jemaat Laharoi. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi mereka dalam segala kegiatan mereka pada hari ini. Kami pun berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang berduka Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati segala usaha yang sudah dilakukan, sehingga pekerjaan yang dirindukan Tuhan boleh didapatkan. Yang merindukan berbagai hal dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuat jemaat-Mu keluar sebagai pemenang dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan untuk pembangunan yang terus berjalan. Kiranya Tuhan memberkati segala hal yang dibutuhkan, baik itu materi, pemikiran, tenaga, apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sumber segala berkat akan selalu menyediakan hal yang dibutuhkan guna dipakai untuk pembangunan, sehingga rumah Tuhan ini boleh selesai dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan di atasnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan juga buat ibadah-ibadah keluarga yang pada hari ini Tuhan akan terlaksana di berbagai sektor suku yang ada di Jemaat Laharoi. Tuhan berkati agar semua itu boleh berlangsung dengan baik. Bapa dalam surga, segala harapan dan cita-cita jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami pada hari ini. Dengarkanlah, sendingkanlah telinga-Mu ya Tuhan terhadap doa kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.